Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal kauna biduhuri sayyidil wujud. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'qud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin min ahli ruku'i was sujud. Amma ba'du, fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para tokoh masyarakat, para kesepuhan, wabil khusus orang-orang tua kita di Kampung Rawat 2 ini, segenap pengurus masjid Al-Ikhlas, orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Ismail, Ustaz Haji Hasbi, Bapak RW kita, Bapak Jamburi, Bapak Haji Abu Tafsir, Ustaz Haji Musa, dan banyak sekali ini para kesepuhan di depan ini. Kita berdoa bersama untuk guru-guru, kesepuhan dan tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, sehingga terus beliau-beliau ini semuanya membimbing dan mengayomi serta menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Segenap panitia pelaksana Maulidur Rasul, mudah-mudahan segala jerih upayanya daripada memperingati hari lahirnya Sayyiduna Muhammad, mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat, kita semua dijadikan umat yang cinta kepada Nabi, dan Nabi mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kondisi dan keadaan adalah tidak ada habisnya tentang
keluhurannya, tentang budi baiknya, tentang sosok tubuhnya, dan apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, maka semuanya menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul ini, ya Sayyidi ya Rasulullah, malam hari ini kami kaum muslimin merayakan kelahiranmu. Segala sesuatu ya Sayyidi ya Rasulullah yang bersentuhan dengan engkau menjadi mulia. Kota Madinah yang tadinya daerah kecil yang tidak terkenal di penjuru dunia, dengan kau ada di Madinah berubah menjadi Thaibah yang tadinya Yasrib. Madinah daerah yang banyak wabah penyakit di mana-mana. Dengan adanya engkau di Madinah, turbatuha syifaun wa dawa, tanah-tanah Madinah menjadi obat penawar dari berbagai penyakit. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kami semua kumpul di masjid ini memperingati kelahiranmu. Berikan syafaatmu kepada kami semua. Hidup kami penuh dengan kemuliaan dunia dan akhirat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Imamul Busiri, seorang pujangga Islam yang begitu bertakluk kepada Nabi Muhammad, orang yang begitu mendalami sepak terjang Nabi Muhammad, tapi ketika berbicara tentang beliau kesulitan, kata beliau pada akhirnya mengatakan dalam burdahnya, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ridu anhu natiqun bifami. Sesungguhnya keutamaan, keluhuran dan keagungan Sayyiduna Muhammad, sesungguhnya ketinggian dan keluhuran derajat Rasulullah, laisa lahu haddun, tidak ada batasan, bak lautan luas yang tak bertepi. Fayu'ribu anhu natiqun bifami, sampai mulut kita berbusa, kita mengungkap ulang tentang sepak terjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai mulut kita berbusa dan keluh, belumlah habis kita mengungkap siapa sesungguhnya Nabi besar Muhammad itu. Sudah sulit kalau berbicara Nabi, sosok hamba Allah yang kalau kita mau renungi sebetulnya cuma 2-3 tahun doang. 2-3 tahun. Dari mana 23 tahun ini? Bukankah umur Nabi 63? Begini saudara, Nabi lahir dalam qaul masyhur pada malam Senin jam 4 subuh. Subuh jam 4 tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Berarti sekarang kita peringati 1474 dari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini ke 1474. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Yatim, ayahnya tidak ada. Sudah meninggal dalam usia 2 bulan. Dalam berjanji dikatakan walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani
ala ashuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati abuhu Abdullah. Ketika Nabi usia dalam 2 bulan kandungan ibundanya, abahnya meninggal dunia. Artinya lahir dalam keadaan yatim. Wajah ayahnya tak beliau lihat. Kayak apa ayahnya itu? Kasih sayang ayah tak dapat Nabi. Tidak seperti kita. Seminggu bersama ibunya. Kemudian sesudah seminggu, kebiasaan masyarakat Arab disusui, namanya rodha. Dibawalah oleh Siti Halimatus Sa'diyah, panjang cerita ini, tapi kita singkat pada bagian itu. Dibawa ke kampung Sa'ad, sekarang ada di Taif. Kalaulah tidak karena pandemi ini, rencananya Sya'ban kemarin kita ke kampungnya Siti Halimah ini. Namanya Duwaibi. Dari pusat kota Taif kira-kira 6 kiloan dekat. 4 tahun Nabi bersama Siti Halimah tak ketemu ibunya. 2 tahun pulang ke ibunya, balik lagi tambah kontrak jadi 4 tahun. Ketika usia 4 tahun baru ketemu dengan ibunda. Kasih sayang apa anak umur 4 tahun tentang wajah ibundanya. Coba kita bayangkan kita menjadi Nabi umur 4 tahun sudah. Baru 2 tahun bersama ibundanya, dari 4 sampai 6 tahun. Ibunya ngajak ziarah ke kubur abahnya. Begitulah ibu yang baik. Orang tua yang baik biar kenal dari mana dia berasal, ayahnya mana, datuknya mana, biar kenal. Inilah namanya orang tua yang baik. Enggak kayak kita, anaknya diajak ke Ragunan timbang ngakurin muka dengan buyutnya diajak, ke Ancol diajak, ke Dufan diajak, ke Puncak timbang lihat doang pohon-pohonan diajak, ke Anyer diajak, ke mall diajak, Selipi Plaza, Selipi Jaya diajak, Tamrin City diajak, dia Senayan City diajak, Mall Puri Indah diajak, tapi ke kubur bapak dan kakeknya ora pernah diajak. Mana berharap anaknya kenal dengan datuknya. Ke tempat-tempat yang baik tidak diunjukkan, tapi ke tempat-tempat hiburan diunjukkan. Tidak begitu ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 6 tahun diajak ke Abwa pada tahun lalu. Sya'ban tahun lalunya kita lewatin Abwa, cuman tidak mampir ke kubur ibunya Nabi. Dibawalah ziarah ke kubur abahnya. Selesai ziarah sampai Abwa, ibunya meninggal dunia. Umur 6 tahun ibunya wafat. Bayangin kita jadi Nabi 6 tahun sudah nggak ada ayah, sudah nggak ada ibu, jadilah kita yatim piatu. Coba bayangin itu kita jadi yatim umur 6 tahun. Bagaimana kita hidup? Tapi Nabi tidak cengeng di mana ada santunan yatim dia harus datang. Tidak. Karena itu bukan karakternya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah Nabi dari ziarah ini dan ibunya wafat. Pulang ke Mekah timbang membawa nama ibunya. Beliau pulang bersama pembantunya namanya Ummu Aiman, asli namanya Barkah Al-Habasyiyah. Pulang ikut kakeknya 2 tahun, umur 8 tahun. Kakeknya Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi namanya, meninggal dunia. Umur 8 tahun udah nggak ada abah, udah nggak ada ibunda tercinta. Kakenda, Mbah Kakung kata orang Jawa sudah tidak. Ikut Abu Talib.
karena Abu Thalib adalah saudara abahnya seibu sebapak. Abdul Muttalib punya bini namanya Fatimah Al-Makhzumiyah, punya anak Abu Thalib dan Abdullah ayahnya Nabi. Maka ikut Abu Thalib dari umur 8 tahun paman, akhirnya umur 12 tahun berdagang, umur 12 tahun bisnis, tidak mau hidup di bawah ketergantungan orang. Itulah Nabi, tidak mau hidup di bawah belas kasihan orang. Berdagang umur 12 tahun, sampai umur 25 menikah. Duitnya dari mana? Dari ngumpulin Nabi dagang. Kumpulin, tidak kayak kita sudah. Kita mau nikah, itu bapak kita kebun sebelah sono ditendang. Mau ngapain? Bocah ngawinin bocah. Nggak, Nabi nggak nyusahin orang nikah. Kalau dinilai pakai duit sekarang lebih dari 2,5 miliar mas kawin dengan Siti Khadijah. Orang miskin orang kaya itu Nabi. Ada di kebun jeruk orang kawin sampai 2 miliar mas kawin. Itu Nabi. Ambillah Nabi umur 39 tahun, saya singkat begitu. Umur 25, 35 mulai ribut orang Mekah. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Keputusannya pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan. Sampailah umur Nabi 39 tahun 6 bulan. Nabi melihat kerusakan merajalela di Mekah. Sebagai masyarakat Arab, mabuk-mabukan hal biasa. Teh botol cap topi miring itu biasa. Membunuh bayi-bayi lahir yang perempuan biasa sebagai bentuk momok dan kehinaan. Melihat carut-marut kehidupan, Nabi khalwat di Gua Hira. 5 kilo dari rumahnya Nabi, 5 kilo jalan menuju Gua Hira. Kenapa dipilih Gua Hira oleh Nabi? Karena saat itu Ka'bah kelambunya warnanya putih sudah. Jadi dari Gua Hira kelihatan Ka'bah walaupun bukan malam purnama. Jadi terus memandang Ka'bah, tak pernah putus matanya dan menambahkan hatinya dengan Allah Rabbul Ka'bah. Nabi pikir, Allah, Allah, Allah di Gua Hira. Terdengar suara Nabi di semesta alam, di mana bumi rusak. Ada seorang hamba Allah berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Khalwat di Gua Hira, saudara. Sementara istrinya Nabi yang namanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, saat itu Khadijah umurnya udah 60 tahun. 60 tahun umurnya, nganterin makanan tiap hari. Nenten tuh 5 kilo jalan. Udah begitu naik, sejam naiknya Gua Hira. Sekarang udah enak, ada tangganya, dulu nggak ada. Seorang umur 60 naik tangga, naik gunung buat ngasih makan laki. Begitulah hebatnya dibangun rumah tangganya Nabi. Enggak kayak kita punya kebun gak jauh dari rumah timbang 200 meter. Bini kita ogah nganterin makanan buat lakinya yang nyiramin kebun. Ada yang kebun jeruk sampai begitu, bini sampai 60. Makan aja sendiri. Pagi aja minta kopi, neng ngopi kayak kagak tahu dapur aja. Ono kopi, ono gula. Ada nggak yang bininya kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada dong. Tapi setia tuh Siti Khadijah. Apa kayak begitu? Umur 60 itu. 6 bulan Nabi
6 bulan khalwat di Gua Hira sampai tepat malam Senin tanggal 17 bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, beliau dilantik oleh Allah menjadi Rasul di usia 40 tahun. Yang ini yang kita harus bedah, saudara. Kalau udah menjadi Rasul, Bapak, itu maknanya Nabi kudu tabligh, menyampaikan kebenaran, mengajak orang menyembah Allah, Tuhan yang satu, tidak tiga, tidak banyak. Tabligh, amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan oleh Rasulullah, mengajak orang biar benar dalam menjalani kehidupan. Sebelum umur 40 enggak, Nabi tidak ngajak, enggak ngajak, karena belum tabligh. Rasul itu sifatnya tabligh. Disinilah tonggak sejarah. Umur 40 ini Nabi mulai dakwah, bahasa kitanya memperkenalkan Islam ke seluruh penjuru Arab kala itu, untuk diketahui oleh seluruh penjuru dunia. Sementara Nabi meninggal 63 tahun umurnya. Singkatnya, dari umur 63 dipotong 40, sisa 23 tahun. Inilah masa menanamkan Islam supaya menjadi ke seluruh penjuru dunia, cuman dalam tempo 23 tahun. Inilah dakwah. Mengapa berhasil 23 tahun Islam ke seluruh penjuru dunia? Luar biasa. Ada apa ya yang dibawa oleh anak yatim piatu, sementara kita bukan yatim, bingung mikirin hidup, bingung kita. Ini anak yatim tapi bisa merombak wajah dunia hanya dalam tempo 23 tahun. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Fakhri Tawil bin Syekh Marsad Tawil dalam kitab Siratun Nabawi, beliau jelaskan 23 tahun bisa merombak wajah dunia. Ada 2 hal yang mendasar, dan ini yang harus dimiliki oleh seluruh umatnya. Bagaimana Islam supaya berkembang, bukan saja di kampung kita, tapi haruslah kita estafet meneruskan dakwah risalah Islamiyah ini. 2 hal yang mendasari. Yang pertama, saudara, Nabi ini adalah pribadi yang luhur budi. Yang kedua, Nabi ini adalah orang yang tahan uji. 2, Nabi pribadi yang luhur budi. Kedua, Nabi pribadi yang tahan ketika diuji. Luhur budinya mana? Banyak beredar tentang bagaimana keluhuran budi Rasulullah. Sampailah kita habis, ini mulut belum habis kalau menceritakan keluhuran budinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luhur budi Nabi satu yang saya mau cerita dari luhur Nabi pada malam hari ini. Dulu di Arab, saudara, ada orang Afrika dari negara Eritrea. Tahu Eritrea enggak? Pokoknya kebun jeruk lewat di kita. Eritrea
namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb. Saya mau ceritain pada malam hari ini. Apa itu Wahsy? Kalau pakai terjemah kita, orang yang liar. Apa itu Harb? Harb itu orang yang pengennya perang melulu. Wahsy bin Harb kalau dibawa di kampung Rawa 2 namanya Jeger bin Preman. Namanya aja serem, Jeger bin Preman. Bahasa Arabnya Wahsy bin Harb. Kulitnya putih. Saking putihnya nih Wahsy, antara rambut dan kulit ora beda. Mana rambut mana kulit ndak ketahuan. Saking apanya? Halo, saking apanya? Saking apanya? Hitamnya. Kalau orang kebun jeruk hitam, rambut sama kulit masih ketahuan. Kalau ini enggak, sama. Wahsy bin Harb menjadi budak di Arab. Jeger luar biasa, pengen merdeka nggak bisa, diangan-angan karena itu waktu itu masih ada perbudakan. Ya, kita budak, orang kelas yang tidak ada nomornya, tidak ada harga dan nilai, hina dina orang jadi budak bapak. Wahsy bin Harb tapi terus berupaya pengen jadi orang merdeka biar sejajar dengan orang-orang lain meski kulitnya hitam. Dia berupaya berdoa, tapi sayang pada akhirnya dia merdeka dengan jalan yang tidak mengenakan bagi kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah ke Madinah kala itu usia beliau 53 tahun. Di tahun kedua Hijriah meletus perang Badar 190 km dari Madinah menuju arah Mekah lewat jalur selatan. Muslim kala itu 313 Ramadan meletus perang. Sementara pasukan kafir ada 1000, maknanya 300 lawan 1000, 1 lawan 3, 1 orang lawan 3. Bergantung kepada Allah sudah menang perang Badar. Musuh mati ratusan, Muslim ada yang gugur 14, 8 dari Ansor, 6 dari Muhajirin. Tubuhnya ada di Badar, 14 nama sahabat yang gugur di medan juang di Badar. Ketika kalah orang kafir, Hindun istrinya Abu Sufyan ngamuk menjadi provokator kala itu. Bapaknya mati, kakaknya mati, adiknya mati, anaknya mati. Dia ngamuk, menyulut keributan di Mekah kala itu untuk balas dendam. Benar saja, tahun ketiga Hijriah saudara meletus perang Uhud, 6 kilo dari Madinah. Uhud kala itu pasukan Muslim 1000, kafir 3000, berarti 1 lawan 3. Ternyata ada musuh dari dalam, melipat, menggunting dalam lipatan. Orang munafik dipimpin oleh bin Salul, 700 pejuang di bawah komando dia kabur, tinggal 300.
300 lawan 3000. Satu orang lawan berapa? 300 lawan 3000. Satu orang lawan 10. Duel tuh muslim. Kita menggapuyang 300 lawan 3000, enggak berimbang. Tapi terus perang dilakukan. Namun sayang, Hindun udah bilang ama Wahsy, saya mau cerita Wahsy tentang sabarnya Rasulullah, budi luhurnya Rasulullah. Kata Hindun, Wahsy, bila kau pengen merdeka, tolong bunuh Hamzah, paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad. Matikan dia. Kalau dia mati di tanganmu, merdeka. Kata Wahsy, siapa yang jamin? Silakan panggil saksi-saksinya. Panggil. Iya, baik. Dalam angan-angan Wahsy pengen merdeka, Jagger bin Preman pengen merdeka. Benar saja kala itu perang Uhud meletus, dia incer Sayyidina Hamzah, dipanah oleh Wahsy, kena kakinya, nembus dari kaki kanan ke kaki kiri, jatuh Sayyidina Hamzah, kena. Udah kena tembak lagi, kena perutnya, tembak lagi, kena apa ini namanya nih, tenggorokannya, jatuh Hamzah. Sudah jatuh ama Wahsy, udah jatuh, parangin Hamzah, robek perutnya, ucusnya dikeluarin, potong-potong ucusnya, dadanya dirobek, jantungnya diambil, dipotong-potong menjadi 70 potong. Udah begitu, udah mati, digorok lehernya, habis itu mulutnya digunting, habis itu hidungnya dipotong, habis itu Sayyidina Hamzah kupingnya dipotong, kuping kanan, kuping kiri, bahasa sekarang dimutilasi. Wal'iyadu billah. Kejam gak begini? Kejam gak? Rasul melihat itu lemes, terluka juga. Kaum muslimin mengalami kekalahan, 70 yang gugur. Pejuang Islam di perang Uhud, yang tertingginya Asadullah wa Asadu Rasulillah, singa Allah dan singanya Rasulullah, paman Nabi yang sayang sama Nabi, backup di mana-mana, mati di hadapan Nabi dan dimutilasi. Betapa perihnya kita bisa bayangin, saudara, kalau itu adalah paman kita digituin di mata kita. Udah dipanah, perutnya dipanah, tengguknya, lehernya dipanah, jatuh, mati, enggak cukup dengan mati, didodet perutnya. Begitu kayak tadi yang saya ceritakan. Habis itu jantungnya dimakan oleh Hindun, ternyata tidak bisa dimakan. Sedih Nabi. Seorang penjaga Rasulullah wafat, seorang pembela Islam mati, gugur dalam keadaan syahid. Bapak saudara, lalu di tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi meninggal dunia,
Saat Nabi umurnya 61 tahun, muncullah penaklukan kota Makkah. Nabi ratusan ribu bawa pasukan ke Mekah, kocar kacir orang Mekah kala itu. Takut Nabi balas dendam dengan kekuatan Islam yang luar biasa kali itu. Wahsy yang sudah merdeka ketika di tahun ketiga Hijriah, artinya 5 tahun udah merdeka. Sesuai janjinya Hindun dibebaskan, dia jadi budak. Ternyata jadi budak kalau dalam agama non-muslim tidak ada artinya. Masih ada kelas 2, saudara. Wahsy tidak seperti orang lain merdeka. Antara kulit putih dan kulit hitam ada kasta. Tidak seperti dalam Islam. Bilal teman sekampungnya, sama dari Habasyah, dari Eritrea, sama sekampung. Bilal bin Abi Rabah ternyata masuk Islam tinggi nilainya, sejajar dengan yang lain. Karena Islam selalu mengadakan at-tasawi bainan nas. Karena Rasulullah menanamkan persamaan hak-hak asasi manusia. Kata Nabi, an-nasu ka'asnanil mushti, la fadla li arabiyyin li a'jamiyyin illa bittaqwa. Manusia di mata Allah sama kayak gigi sisir. Tidak ada yang panjang, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Semuanya sama. Tak ada nilai tinggi bagi orang Arab dibanding non-Arab, kecuali nilai tingginya dinilai bukan dari bangsawannya, bukan dari duit banyaknya, bukan dari jabatannya, bukan dari warna kulitnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu bila ada takwa pada diri seseorang, dialah tinggi. Bila tinggi, namanya tenar di mana-mana. Sampai di kampung Rawa 2 ditanya kalau Jumat, Bilalnya siapa? Kalau Id, Bilalnya siapa? Kalau Tarawih, Bilalnya siapa? Nama Bilal sedunia dikenal, menjadi sahabat dari 124.000 murid Rasulullah yang dikenal seantero dunia. Bilal ketika udah Islam tidak ada warna kulit, yang hitam legam kayak Wahsy tetap tinggi nilainya. Begitulah Islam menyamaratakan manusia. Tak ada suku yang tinggi kecuali bila ada takwa dalam dirinya. Wahsy tertarik dengan Islam, saudara, pengen masuk Islam. Tapi bagaimana dia yang sudah bunuh pamandannya Rasulullah? Bagaimana Wahsy tahu kedudukan Sayyidina Hamzah di hati Nabi Muhammad, orang yang paling disayang oleh Rasulullah, mati di tangan dia? Betapa bagaimana perasaan Rasulullah. Wahsy ketika tahun ke-8 Hijriah, saudara, Nabi nyerbu kota Mekah. Ternyata penaklukan kota Mekah yang dituliskan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fatah. Fatah itu namanya Fathul Makkah. Ada di pintu Masjidil Haram Babul Fathi, dekat dulu pasar Seng, namanya pintu Nabi masuk ke Masjidil Haram waktu penaklukan kota Makkah. Wahsy lari ke arah pantai, ngeri takut dibunuh, tapi rindu pengen Islam. Dia mengutus bininya, saudara, suruh nanya sama Nabi Muhammad. Bininya nanya sama Nabi, wahai Nabi Muhammad, bila orang punya dosa banyak, dosanya gede,
pengen masuk Islam, apakah dosanya diampuni atau tidak? Kata Nabi, al-Islamu yajubbu ma qabla. Islam memangkas apa yang ada pada sebelumnya, dosanya habis. Jadi kalau Islam dosa habis. Baik, terima kasih wahai Muhammad. Begitu kata istri Wahsy. Dia lari menuju Tual. Tual itu apa ya? Ancolnya Madinah, Mekah. Yo laut, kamal dapat laut, namanya kata barat. Big. Diparanin oleh bininya, bang. Kata Rasulullah, kalau kau masuk Islam dosamu habis. Kata Wahsy bilang begini, ente bilang gak kalau ente bininya Wahsy yang udah bunuh pamannya Nabi? Enggak bilang. Bilang dong, takut nggak diampuni. Balik lagi temuin Nabi Muhammad, ngomong lagi, wahai Nabi Muhammad, orang punya dosa besar, udah bunuh orang, udah minum minuman, judi dan lain sebagainya, kalau masuk Islam dimaafin tidak? Kata Nabi, habis dosanya. Saya ini bininya Wahsy, saya disuruh oleh laki saya Wahsy. Kata Nabi, hatta dosanya kayak Wahsy, habis itu dosa asal masuk Islam. Bapak, Ibu, Saudara, udah jam 10 lewat 5 menit. Sampai jam berapa saya disuruh ngomong? Sudah cukup? Hah? Ini biar jelas ini. Udah belum? Hah? Belum? Segini aja? Pak, gimana? Yang benar nih. Sampai imsak. Ini yang jujur aja, sampai jam berapa nih? Masih belum selesai nih, belum Islam ini. Saya dikasih waktu berapa menit? Ini jam 10 lewat 5 menit. Udah belum? Sampai jam berapa biar enak saya bicara dan Bapak siap untuk menerima cahaya-cahaya Rasulullah? Sampai jam berapa? Yang jujur aja dah. Jangan ngambulin, nanti jam 4 ngambulin. Dan jujur aja. Pak, sampai jam berapa? 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi. Saya single. 10 menit. Ama doa enggak ya, Bang ya? Ama doa 10 menit. Ya doa 10 menit. Saya tutup dah. Udah ya. Jadi Wahsy akhirnya saudara enggak jumpa dengan Rasulullah, enggak jumpa. Karena Rasulullah akhirnya sudah pulang ke Madinah habis penaklukan kota Mekah, tanpa ada darah setetes yang terkucur di Mekah. Islam sudah, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Sesudah penaklukan kota Mekah dan menang Mekah sudah dikuasai, tidak perlu hijrah ke Madinah lagi. Sudah, sebab semuanya sudah aman dan damai. Tapi Wahsy pergi ke Madinah, datang kepada Rasulullah. Nabi kurang begitu kenal amanya orang. Lalu kemudian mengatakan, wahai Muhammad, saya ini pengen masuk Islam. Apakah saya masih bisa diampuni? Lalu kemudian kata Nabi, Wahsy cerita, saya ini udah bunuh orang, udah minum minuman, melakukan pelacuran perzinahan. Nabi bacakan ayat wa may yalqa dzalika wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzab sampai ila man taba wa amana wa amila sholih. Orang yang minum minuman, orang yang menyembah selain Allah, orang yang melakukan kesyirikan, emang besar dosanya. Tapi kalau taubat,
masuk Islam, taubat, beramal soleh, maka Allah maafkan itu dan tinggi derajat. Kata Wahsy, wahai Nabi Muhammad, saya rada bingung, apakah saya kalau taubat lalu diampuni dosanya atau tidak? Adakah ayat yang lain yang bisa menenangkan saya dan supaya saya pas masuk Islam ini? Maka kata Nabi, bacain innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak maafkan dosa syirik, tapi dosa selain syirik dimaafkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kata Wahsy, ya saya rada tenang, cuman apakah saya dikehendaki diampuni atau tidak? Adakah ayat yang lain yang menenangkan saya supaya saya tertarik dengan Islam? Kata Nabi, Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Hambaku yang telah melampaui batas dosanya karena itu, jangan takut dan jangan putus asa. Allah ampuni semua dosa apapun bentuknya. Kata Wahsy, yes, ini tertarik saya. Semua dosa diampuni. Wahai Nabi Muhammad, saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Wahsy Jagger bin Preman, masuk Islam. Dia bilang, kenal saya enggak? Siapa anda? Saya Wahsy. Nabi bertanya, Wahsy bin Harb? Iya. Yang bunuh Sayyidina Hamzah pamanda? Iya. Boleh bercerita bagaimana cara bunuh? Saya punya paman. Didongeng cerita tadi bagaimana prosesnya depan Nabi. Singkatnya, dari proses Hindun bagaimana transaksi merdekanya sampai dia tembak di Uhud dari paha kanan nembus paha kiri, jatuh Sayyidina Hamzah, tembak lagi kena perutnya, tembak tengah tengkuknya, didodek perutnya, cabut ususnya, belek dadanya, cabut jantungnya, potong-potong jadi 70 potong, lalu kemudian itu digorok lehernya, putus antara kepala dan badan, lalu mulutnya digunting, hidungnya digunting, kupingnya dibuang, diceritakan lalu ditenteng itu jantung dibawa kepada hidung. Diceritakan ini saudara, Rasulullah tak kuat, beliau meneteskan air mata. Coba bayangin kita menjadi keponakan, diceritakan kayak begini yang sayangnya kepada kita. Ya Sayyid, ya Rasulullah, begitulah sudah. Apa kata Nabi? Mengatakan kepada Wahsy kala itu, Wahsy, sadis amat itu, kejam sekali. Kalau boleh saya memohon, ini Nabi terakhir omongannya. Kalau boleh saya memohon, tolong kalau ngaji duduknya di belakang. Kalau ngaji duduknya di belakang, biar saya enggak ingat kasus pamanda saya wafat melihat wajah Anda, lalu kemudian muka saya jadi berubah. Keingatan sadisnya perilakumu itu kepada pamanda. Kata Wahsy, baik ya Rasulullah. Maka Wahsy kalau ngaji pengen ke depan, udah belakang aja. Lo mau bagian jaga sendal aja. Siang Nabi, Wahsy merasa berdosa, nyesek banget, nyesel 1000 kali nyesel membunuh pamanda Rasulullah, pembela Islam,
pejuang luar biasa. Sampai Nabi wafat, merasa Wahsy masih punya salah sama Nabi, belum menebus kesalahannya. Singkatnya, sampai di zaman Abu Bakar jadi khalifah, masih ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ini nabi palsu. Kalau ada ayat turun nama nabi, dia buat ayat. Turun alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia nanya orang, Muhammad turun ayat apa? Ini bunyinya begini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, saya juga turun ayatnya ada. Apa itu ayatnya? Sama bunyi kayak begitu. Al-fil malfi lahu khurtumun tawil. Gajah, apa gajah? Kakinya 4, ada belalainya. Itu sih gak ada indahnya, gajah juga bisa. Kata orang-orang, nabi palsu. Sampailah kemudian Wahsy yang akhirnya membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang dia bunuh Sayyidina Hamzah alaihi. Ketika sudah membunuh Musailamah al-Kadzdzab, Wahsy lalu sujud dan menangis tersungkur. Kata Wahsy, ya Allah, meski Rasulullah telah meninggal dunia, saksikan dengan tangan ini saya telah membunuh orang yang dicintai Rasulullah. Sekarang dengan tangan ini saya telah membunuh orang yang dibenci dan musuhnya Rasulullah. Moga menjadi penebus tangan saya ini. Wahsy akhirnya pergi dari Madinah, tinggal di Damaskus. Sampai sekarang ada di Damaskus kuburannya, samping Sauban ada masjidnya, namanya Masjid Sauban dan Wahsy. Ceger saudara, dosanya banyak, asal Islam dan taubat, memanfaatkan umur. Islam tidak begitu. Jangan takut kita yang masa lalunya jelek, jangan takut kita yang masa lalunya buruk. Kita tidak seburuk Wahsy telah membunuh pamannya Rasulullah. Jangan takut, umur yang masih ada mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai kalam penutup, kata Imam Haddad, cucunya Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, beliau menyatakan dalam wasiatnya kepada kita, wa alaika bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadah hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khair fabidzalika tahsulu barakatul awqat wa tahsulu faidatul umri wa yakunul iqbalu ala Allahi azza wa jalla. Kata beliau, saudaraku seiman sekeyakinan, biarkan masa lalu kita nggak bisa balik, biarkan itu dulu-dulu kita kayak apa kelakuannya. Jangan pikirin sabar aja anak kita bengal kayak apa, jangan tangisi. Kita kecilnya lebih bengal, jangan-jangan dibanding anak kita. Kita kudu sabar ngadepin anak kita. Karena kita kalau tanya sama tetangga kita yang kenal kita bocah, aduh tong lu kecilnya ampun banget, mangga orang habis, jeruk orang habis, nangka orang malam mau diambil besok pagi udah habis. Lu kecilnya bengal banget dah, sendal orang habis. Kita jangan pikirin itu, masa lalu biarkan itu, sekarang dan mendatang. Kata Imam Haddad, saudaraku seiman sekeyakinan, umatnya Nabi Muhammad, mari kita bersama berupaya mengisi hari-hari kita yang sekarang dan mendatang dengan berbagai tugas-tugas ibadah, sehingga siang maupun malam tidak berlalu melainkan nilai kebaikan kita lakukan. Bila itu kita bisa jaga umur yang tersisa. Kelakuan kita apa kemarin jangan dipikirin, sekarang dan mendatang yang harus kita pikirin. Bila ini kita bisa bertahan, 3 keuntungannya wahai umat Nabi Muhammad. Umur kita barakah,
waktu kita bermanfaat dan kita terus mendekat kepada Allah. Al-a'mal bi khawatimiha, orang itu dipandang ujungnya bukan awalnya. Biarin kita SD kelas 1 nilainya 5, rapotnya jeblok. Kelas 2 begitu, kelas 3 begitu, 4 begitu, 5 begitu. Tapi kelas 6 UN-nya bagus, lulus kita saudara. Berbanding lurus. Lain sebaliknya, bila kita SD kelas 1 bagus, kelas 2 bagus, kelas 3 cakep nilainya, kelas 5 cakep, kelas 6 jeblok nilainya, kagak lulus kita. Jangan pikirin masa lalu kita, biarkan itu. Rambut kita yang udah putih isyarat bahwa kita sudah masuk dunia putih, tinggalkan dunia hitam. Sudah waktunya kita main ke tempat-tempat yang putih. Sudah waktunya kita harus main ke majelis-majelis khairat. Biarkan itu yang sudah berlalu, manfaatkan umur yang tersisa ini. Beruntung masyarakat kampung Rawa 2 masih bisa mengadakan maulid. Ngeri kalau kita gak bikin maulid ini tahun, jangan-jangan tahun depan tidak ada umur kita. Kita tidak tahu, paling tidak walaupun sederhana kita mengadakan maulidnya Nabi Muhammad. Moga ini menjadi tanda kita cinta sama Nabi dan Nabi cinta kepada kita, meridhoi kita semuanya. Moga-moga dengan hadirnya kita maulid, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggalkan kita dari majelis ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, anak-anak kita dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan istri kita istri yang salehah, keluarga kita diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, hidup kita penuh dengan kemuliaan, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, hidup kita makin terarah dan terukur sampai Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah buat teman-teman kita, andai tolak kaum muslimin yang berbagi rezekinya demi syiar Islam di Al-Ikhlas ini, uang, tenaga, waktu dan lain sebagainya, moga semuanya dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda, menjadikan sabar Allah, berikan sa'adah abadiyah di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Allah mudahkan untuk disampaikan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.